Pernah nggak sih lo lihat temen lo yang lagi remaja, tiba-tiba lagi ngomong serius, terus diam aja kayak loading? Atau lo sendiri sering merasa, duh kok gue bego banget sih tadi ngomong gitu? Jangan salah, itu bukan karena lo bodoh. Itu karena otak lo lagi upgrade besar-besaran. Dan bahkan mitos kalau otak udah beres di usia 25 itu terbantahkan. Coba deh lo bayangin, otak kita ini kayak sebuah komputer super canggih. Nah, kalau kita ngomongin remaja, komputer ini lagi dalam fase pembaruan sistem paling intens. Kayak lagi install Windows versi paling baru, tapi belum selesai-selesai. Dan selama proses install itu, kadang ada bug, kadang nge-freeze, kadang layarnya blank sebentar. Nah, itulah yang terjadi di otak para remaja. Selama ini, banyak banget yang percaya mitos kalau usia 25 itu adalah garis finish buat perkembangan otak. Konon, setelah umur itu, otak udah matang dan gak banyak berubah lagi. Tapi, penelitian neuroscience modern yang pakai teknologi canggih buat ngintip dalam otak kita, justru nunjukin fakta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Ternyata, otak kita, terutama bagian-bagian krusial buat nalar dan keputusan, masih terus berbenah dan berkembang jauh setelah ulang tahun ke-25 kita. Bahkan, proses ini bisa terus berlangsung sampai awal usia 30-an. Remaja itu bukan cuma transisi dari anak-anak ke dewasa. Mereka lagi di tahap pembangunan ulang otak yang paling radikal dan kompleks. Otak remaja itu ibarat rumah yang lagi direnovasi total. Ada bagian yang dihancurin, ada yang dibangun baru, ada yang dicat ulang. Tembok-tembok penting kayak fondasi lagi diperkuat. Tapi di saat yang sama, ada juga tukang yang lagi ngebongkar sana-sini, bikin debu di mana-mana, dan kadang bikin kita bingung mau masuk lewat mana. Wajar kalau kadang berantakan. Bagian otak yang paling berperan dalam proses ini namanya korteks prefrontal. Ini adalah kantor pusat atau direktur utama di otak kita yang paling depan. Tugasnya bejibun, mulai dari ngambil keputusan yang bijak, ngerem impulsif, mikirin konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan, ngerencanain masa depan, sampai ngatur emosi biar nggak meledak-ledak. Nah, pas remaja, si direktur utama ini posisinya masih magang. Dia belum punya banyak pengalaman, kekuasaannya belum mutlak, dan staf-staf di bawahnya kadang masih jalan sendiri-sendiri. Makanya, nggak heran kalau remaja sering banget kelihatan impulsif. Kadang ngambil keputusan tanpa mikir panjang, atau gampang banget kebawa emosi. Sistem rem di otak mereka, yang seharusnya dikendalikan si direktur magang ini, belum sekuat orang dewasa. Mereka kayak mobil balap yang injakan gasnya kenceng, tapi remnya masih bro. Penelitian nunjukin, koneksi syaraf di korteks prefrontal itu masih terus dioptimalkan dan disempurnakan selama masa remaja. Selain itu, ada juga proses yang namanya pruning sinaptik. Bayangin aja, otak remaja itu lagi ngelakuin bersih-bersih atau sortir koneksi neuron yang jumlahnya miliaran. Ibaratnya otak lagi ngebuang koneksi-koneksi yang jarang dipakai, kayak kita ngebuang sampah atau file-file gak penting di komputer. Biar koneksi yang penting jadi makin kuat, cepat, dan efisien. Proses buang-buang ini, meskipun penting buat efisiensi jangka panjang, kadang bisa bikin info kayak hilang sebentar, atau respons jadi sedikit lambat, alias nge-lag. Jadi, kalau lo ngelihat remaja yang kayak tiba-tiba bengong atau lupa sesuatu yang baru aja lo omongin, kemungkinan besar itu bukan karena dia nggak denger, tapi otaknya lagi sibuk bersih-bersih dan ngebangun jalur baru. Tapi tunggu dulu, jangan berpikir kalau masa nge-lag ini cuma soal kekurangan. Justru di balik semua kekacauan renovasi otak ini, ada potensi super dahsyat yang lagi dibangun. Masa remaja itu bukan cuma fase kekurangan dalam pengendalian diri, tapi juga periode yang luar biasa buat kreativitas, eksplorasi, dan pembentukan identitas. Sistem reward di otak remaja yang dikendalikan oleh zat kimia dopamin itu lagi super aktif. Ini yang bikin remaja cenderung nyari sensasi baru, petualangan, dan pengalaman yang bikin excited. Ini yang kadang bikin mereka nekat, tapi di sisi lain juga memicu mereka buat berani mencoba hal-hal baru, berpikir out of the box, dan menemukan solusi kreatif yang orang dewasa mungkin udah gak kepikiran. Masa remaja adalah saat paling penting buat nyari jati diri, ngeksplorasi siapa mereka, apa yang mereka suka, dan apa tujuan hidup mereka. Otak yang fleksibel dan lagi dibangun ulang ini justru yang memungkinkan proses pencarian jati diri terjadi secara intens. Mereka lebih berani coba hal baru, meskipun risikonya ada. Coba deh lo perhatiin, remaja itu lebih gampang belajar bahasa baru, menguasai alat musik yang rumit, atau adaptif banget sama teknologi terbaru yang kadang bikin kita yang udah dewasa cuma bisa melongo.
Ini semua karena otaknya lagi dalam mode eksplorasi maksimal dan sangat haus akan informasi dan pengalaman baru. Ini adalah panggung terbesar buat mereka menemukan suara dan identitas mereka sendiri. Dan yang paling mind-blowing, otak remaja itu punya kemampuan super yang namanya neuroplastisitas. Artinya, patah mereka super adaptif dan mudah banget dibentuk oleh pengalaman. Setiap hal yang mereka pelajari, setiap interaksi sosial, setiap tantangan yang mereka hadapi, setiap buku yang mereka baca, atau bahkan setiap video game yang mereka mainkan, itu semua secara harfiah membentuk struktur otak mereka. Ini bukan cuma terjadi pas remaja, tapi di masa remaja ini puncaknya. Makanya, lingkungan yang positif, dukungan dari orang tua, kesempatan buat belajar hal baru, atau bahkan tantangan yang konstruktif, itu penting banget. Ibaratnya, kalau rumah lagi direnovasi, kita butuh tukang yang bagus, material yang berkualitas, dan blueprint yang jelas biar hasilnya maksimal. Lingkungan itu adalah tukang dan material bagi otak remaja. Setiap kebiasaan baik atau buruk yang mereka bangun di masa ini bisa punya dampak jangka panjang, karena otak mereka lagi siap menyerap dan membentuk diri. Jadi, kalau lo ngelihat remaja di sekitar lo, entah itu adik, keponakan, atau anak lo sendiri, yang kadang kelihatan nge-lag, kadang impulsif, kadang bikin keputusan yang aneh, jangan langsung nyalahin atau ngejudge mereka. Mereka itu bukan malas atau bodoh, tapi otaknya lagi sibuk banget proses upgrade besar-besaran, menyiapkan mereka jadi versi terbaik dari diri mereka di masa depan. Mereka lagi membangun sebuah software yang jauh lebih canggih dan kompleks. Tugas kita sebagai orang di sekitarnya adalah memberi dukungan, pengertian, dan lingkungan yang positif, bukan malah menghakimi. Gimana menurut lo? Apa lo pernah ngerasain momen nge-lag itu pas remaja? Atau lo punya pengalaman menarik lainnya soal remaja dan otak mereka? Coba deh share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel Fakta First ini, biar gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.